apa namanya, adain agenda ini bersama Kak Akmal. Jadi tanya sebanyak-banyaknya, gali ilmunya, serap ilmunya agar nanti kita bisa ini ya, bisa mendapatkan manfaatnya setelah ini. Oke, tanpa berlama-lama kita panggil, tapi saya mau kasih pantun dulu ya teman-teman ya. Nanti minta tolong cakepnya. Karena kalau nggak dikasih pantun, biasanya kita nggak dapet cakep gitu. Biar dapet cakep, saya kasih pantun gitu ya. Jalan ke kampus naik sepeda pelan. Berhenti sebentar, beli es dawet di depan. Sesi ketiga udah siap dijalankan. Mari kita sambut Kak Akmal Abudiman di depan. Oke, Kak Akmal. Halo Thank Kak you Kak Tita. Akmal. Ini pantunnya Welcome. sayang sekali. Saya nggak jago pantun, Nggak nggak bisa apa-apa. balas Gimana pantunnya kabarnya ya. Kak Akmal? Alhamdulillah baik, sehat. Ini pas Alhamdulillah. banget ini. Dari airport, terus tadi mampir ada di acara sebentar, terus pas nyampe, jam berapa tadi? Kurang 15 menit nyampe rumah. Wah, luar biasa padat Pas sekali sekali. ya. Pas Nah, sekali. teman-teman bayangin sepadet ini Kak Akmal, jadi sayang banget kalau dilewatkan gitu ya. Oke, kita bakalan ngomongin apa kali ini Kak Akmal? Oke, jadi teman-teman semua, hari ini kita eh, salam 1 jam lah ya kurang lebih ke depan kita akan coba lanjut diskusi kan kemarin 2 sesi kemarin udah membahas ya keberlanjutan. Kenapa sih penting? Kenapa sih bisnis misalnya penting? Level individu juga penting. Nah, kita hari ini mau bahas dari sisi tadi cuan-cuannya. Kenapa Oke, kemudian ya lembaga keuangan itu perlu juga terlibat. Jadi makanya hari ini tuh membahas yang istilahnya keuangan berkelanjutan atau bahasa bekennya sustainable finance. Jangan khawatir kita nanti coba bumikan bahasanya ya. Jadi yang cukup sederhana sehingga teman-teman semua bisa paham. Ya, intinya itu. oke. Dan saya mau Kak Tita, saya mau hari ini kita betulan yang interaktif saja. Jadi Betul. silahkan yang bisa open cam boleh open cam, teman-teman? Yes, Yang bisa boleh. open cam Yuk boleh open teman-teman cam, tapi open kalau lagi cam. nyetir atau lagi ini nggak apa-apa, apa namanya safety riding ya. Tapi yang boleh open cam boleh, karena biar saya nggak kayak ngomong sendiri nanti kayak di layar. Kayak Jadi podcast begitu ya Kak iya, Akmal ya. jadi yang bisa open cam boleh, tapi kalau memang ada apa yang tidak memungkinkan off cam nggak apa-apa, tapi nanti bisa coba dimanfaatkan kolom chatnya ya untuk bisa nanti interaksi banyak. Karena dengan begitu Sip. kita bisa merasa kelas ini akan apa live ya. Karena kan ini Betul. dari Sabang ke Merauke ya, Kak kita ya. Betul sekali ini Ah, dari Sabang sampai Merauke ada semuanya ini. Wah, luar nah, biasa. makanya ada Wita WIP. Oke, baik. Ini kita Oke, langsung mulai siap. saja Kak Tita atau gimana? Boleh siap Kak Akmal, monggo waktu Baik. dan layar saya persilakan untuk Kak Akmal. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, teman-teman. Hari ini, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sebenarnya nih jam-jam krisis. Kritisnya itu karena memang ya jam habis jam-jam 2 3 itu sebenarnya paling enak memang bobo siang setelah kenyang gitu ya. Jadi hari ini kita akan coba bahas sedikit ya mengenai kelanjutan temanya kita ya terkait dengan keberlanjutan tetapi fokus kepada keuangan ya. Keuangan berkelanjutan. Karena saya tahu di sini katanya tuh banyak mahasiswa, banyak anak-anak muda, maka coba kita bawa ini se-fun mungkin ya. Jadi tanpa terbebani banyak hal, istilah-istilah. Nanti kalau ada istilah-istilah yang kurang dipahami, nanti di-raise aja ya, ditanyakan saja. Karena memang kalau di keberlanjutan itu kita banyak istilah, banyak bahasa ininya tuh alphabetical soup gitu. Jadi memang banyak terminologi-terminologi singkatan yang mungkin bisa membingungkan gitu. Jadi itu. Nah, tapi sebelum itu saya mau dapat apa namanya kabar moodnya dulu hari ini deh ke teman-teman boleh dibantu. Nah ini. Biar saya tahu sekarang kondisinya untuk menerima sustainable finance itu kayak gimana. Boleh disampaikan kondisi moodnya sekarang gimana? Boleh diketik menti.com, kemudian masukkan kode angka di atas ini.
yang atas ini ya. Ah, coba boleh di diisi secara online. Kalau ada kendala info ya. Ini sebelum kita mulai. Jadi kalau sudah masuk ke menti.com, itu masukkan kodenya yang 3466 sama 1895. Silahkan dipilih moodnya hari ini, siang ini gimana. Kalau yang nggak sempat itu nggak apa-apa, ketik di kolom chat. Nah, sudah ada overthinking. Oh, tugasnya kebanyakan ini. Oke, terus kemudian oke. Yang tidak yang tidak possible untuk ini boleh diketik di kolom chat aja, nggak apa-apa. It's okay. Auto healing. Ini sepertinya memang lagi pada oh, karena efek frekuensi ya. Oke. Yang lain kita tunggu 1 menit. Hmm. Ini sejauh ini sih memang butuh healing. Ya, butuh healing, overthinking, galau. Oke, oke, good, good to know ya. Oke, kenapa saya tanya ini sebenarnya? Em, ini ada kaitannya dengan kemudian nanti pertanyaan kedua saya, ya. Bagi yang sudah jawab pertanyaan ke ini, boleh diketik di kolom chat kali ini, diketik kolom chat aja. Em, apa yang menurut teman-teman sudah lakukan, hal yang baik apa yang sudah dilakukan hari ini? Apapun, senyum, ngasih apa namanya bahagia misalnya orang tua nggak apa-apa, apapun hal kecil apa yang menurut teman-teman yang baik yang telah dilakukan hari ini. Boleh diketik di kolom chat saja, singkat. Masuk kelas. Oh, baik. Itu bukan kewajiban ya, Mbak Salva ya. Dari Jogja. Good. Membantu orang lain. Mbak Mela, berapa orang yang dibantu hari ini? Mana Mbak Mela? Bisa open mic? Kemudian melipat selimut. Wow, luar biasa sekali nih ya. Melipat selimut, ibadah, Masya Allah, menghibur orang yang lagi sakit. Belum banyak. Belum banyak, Pak. Oke, nggak apa-apa, masih ada waktu sampai maghrib. Memberi makan kucing, good. Bahagia melayani pelanggan, kasih makan babu. Hah? Oke. Adnan, senyum-senyum sendiri, kenapa, Nan? Berusaha menghibur diri, bahagia. Oke, baik, good. Oke, good to know. Saya close ini. Kenapa saya tanya mengenai berbuat baik? Karena sebenarnya mungkin kalau ingat ya di pertemuan kedua ada kata kunci mengenai doing more good ya. Jadi sebenarnya uh, sustainability itu sebenarnya kita melakukan lebih banyak kebaikan. Itu kata kunci yang selalu teman-teman perlu bawa dibanding mudaratnya gitu. Jadi, nah hari ini kaitannya sebenarnya masih sangat beririsan dengan apa yang teman-teman peroleh di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Kenapa kemudian kita mesti aware sama hal-hal ini? Ya, jadi hari ini eh, saya akan bawakan mengenai sustainable finance ya atau keuangan berkelanjutan. Sebentar, saya coba jelaskan. Nah, ini sustainable finance. Jadi ada dua kata, sustainable finance. Ada kata keuangan, ada kata sustainable. Ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya keuangan berkelanjutan. Berkelanjutan kemarin kata kuncinya sudah dapat ya. Berkelanjutan. Bottom line-nya sudah dapat, mesti seimbang.
antara profitnya, antara people-nya, dan kemudian ke planetnya. Jadi hari ini kita kemudian masukkan satu kata kunci lain, finance, keuangan. Kenapa finance? Kenapa ini? Nah, ini macam-macam. Tadi sudah dikenalkan juga Mbak Tita. Jadi saya Akmal, dipanggil saja Kak Akmal karena mestinya umurnya kita masih kurang lebih ya kurang lebih nggak jauh beda lah ya Mbak Katika ya. Kemudian mungkin ini nanti bisa silahkan kita connected di LinkedIn ya untuk berbagi ilmu dan sebagainya. Kemudian disclaimer ini mungkin saya skip saja. Jadi biasanya memang kalau saya bawa materi saya put disclaimer atau apa namanya satu penegasan bahwa hari ini saya tidak merepresentasi institusi manapun sebenarnya ya. Jadi apa yang saya tahu as personal saya akan coba share ke teman-teman semua. Nanti sepertinya materi akan dibagikan juga ya dan sebisa mungkin saya berikan informasi yang valid, sumbernya jelas sehingga nanti teman-teman terutama karena di kampus ya butuh citasi kemudian source-nya jadi itu akan saya cantumkan di slide di bawah. Oke, kita masuk sini. Kita masuk kepada keuangan berkelanjutan. Apa sih sebenarnya definisinya gitu ya? Jadi ini ya teman-teman, saya sambil ngomong, kalau memang ada yang kurang dimengerti langsung diketik di kolom chat ya. Oke, sepakat? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya nanti ada yang mau disanggah, ada yang mau langsung Kak mau angkat tangan dan sebagainya boleh ya. Nanti boleh kemudian berbicara biar kita bisa lebih apa namanya diskusinya lebih lebih firm. Oke? Oke. Nah, apa itu sustainable finance? Jadi kenapa kemudian keuangan berkelanjutan? Kalau secara definisi, ya, kalau secara definisi, bentar saya itikan pointernya. Nah, secara definisi sebenarnya, singkatnya gini, bagaimana kemudian aktivitas investasi, ya, atau misalnya pembiayaan itu mempertimbangkan yang kemarin disebutkan di Mbak Prisil, Kak Prisil di pertemuan pertama, mempertimbangkan apa lingkungannya iya, sosialnya iya, dan tata kelolanya. Ya, jadi tiga aspek ini perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan. Sebenarnya level sebenarnya seperti itu. Sama halnya kalau teman-teman mau kemudian mengambil satu keputusan, hari ini mau naik kereta, mau naik public transportation, atau kemudian mau bawa kendaraan pribadi. Nah, pertimbangannya apa? Oh, dengan saya naik bawa ini, saya perlu mempertimbangkan ini. Saya bawa pribadi berarti, wah, karbonnya lebih banyak misal. Jadi sama, kurang lebih seperti itu dudukannya ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam otoritas jasa keuangan, jadi mungkin yang belum tahu, untuk yang jurusan ekonomi mestinya mungkin pernah sudah mendapat materi terkait dengan lembaga jasa keuangan. Jadi di Indonesia, lembaga keuangan itu regulatornya adalah OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi sebelumnya itu Bapepam LK kalau mungkin yang masih ada di era itu. Jadi tapi waktu itu dipisahkan dan independen. Jadi bukan lagi di under Kementerian Keuangan. Jadi Otoritas Jasa Keuangan ini adalah lembaga independen. Nah, OJK ini kemudian yang mengatur, mengawasi dan melindungi. Jadi ada tiga, ya. Dia mengatur, mengawasi, melindungi. Dan salah satunya kemudian yang diatur adalah terkait dengan bagaimana lembaga keuangan ini bisa berkontribusi terhadap ya tadi keberlanjutan planet bumi, manusia, gitu ya. Di samping bisnisnya tetap jalan, gitu. Makanya kemudian kenapa di sini ada kok definisinya OJK karena memang OJK mengatur itu, ya. Di tahun di 2017 ke 2023, jadi ini ada definisinya. Kata OJK bahwa keuangan berkelanjutan itu berarti sebenarnya adalah dukungan menyeluruh, ya, dukungan menyeluruh lembaga keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Jadi kalau berbicara lembaga keuangan, teman-teman, itu tidak hanya bank ya, karena selama ini banyak yang mengira, oh lembaga keuangan itu only banks. Padahal tidak. Ada non-bank. Ada non-bank itu misalnya apa? Ada pembiayaan, ada asuransi, kemudian ada pegadaian, ya. Ada lembaga keuangan mikro, ada peer to peer lending ya, apa yang pinjaman online gitu ya. Nah,
itu semuanya disebutnya lembaga keuangan non-bank. Jadi ketika berbicara keuangan berkelanjutan, maka tidak hanya berbicara mengenai bank, tetapi kita berbicara mengenai lembaga keuangan. Makanya di sini sebutnya apa? Comprehensive support. Jadi dukungan menyeluruh ke lembaga kepada lembaga keuangan. Untuk apa? Untuk bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mempertimbangkan aspek tadi. Ekonominya iya, jadi tetap nyari keuntungan, tetapi tetap perhatiin sosialnya, masyarakatnya, karyawannya, dan juga tentu adalah lingkungannya. Seperti itu definisinya, ya. Jadi kalau nanti one day ada yang ini sustainable finance apa, sebenarnya ya dukungan menyeluruh yang tadi. Gimana lembaga keuangan ini memang bisa kemudian membawa itu. Nah, di 2023 definisinya mulai meluas. Jadi ternyata tidak hanya kemudian dukungan menyeluruh tidak hanya sebatas misalnya dia menyalurkan pembiayaan, tetapi juga dalam bentuk hal apapun. Misalnya itu kebijakan, ya, standar, norma-norma dan lain-lain. Jadi itu yang kemudian disebut. Kenapa ini embed, ya? Kenapa ini menjadi bagian dari lembaga keuangan? Karena pada akhirnya, ya, kalau kita berbicara sini, ini kan financial strategi. Perusahaan itu dibentukkan untuk kemudian mendapatkan return, keuntungan, ya. Ya, untuk apa keuntungannya? Ya memang untuk running bisnisnya. Orang kita mau usaha aja butuh modal, butuh bayar gaji karyawan. Makanya profit seeking-nya tetap ada, tetapi irisannya sustainability isunya ini menjadi bagian dari finansial strategi keuangannya seperti apa. Jadi setiap landasan keuntungannya, maka kemudian keputusannya perlu mempertimbangkan aspek-aspek tadi. Sampai sini paham? Jelas teman-teman? Boleh diketik nomor 1 kalau sudah jelas. Nomor 2 kalau masih bingung di kolom chat. Oke, jadi itu yang akan kita bawa ya dalam beberapa menit ke depan. Jadi keuangan berkelanjutan karena memang istilahnya cukup banyak ya. Nah, kenapa ini saya selalu bawakan ini? Kenapa sih kemudian berbicara keberlanjutan ini hampir menyeluruh aspek termasuk keuangan? Karena ini yang mestinya Kakak Prisil udah pernah bahas di pertemuan pertama ya. Kalau kita ada namanya earth carrying capacity atau misalnya batas-batas bumi, di mana sebenarnya ya bumi itu ibarat kita juga punya sistem kesehatan, di mana ketika misalnya satunya ini menunjukkan kurang sehat, maka tentu akan terpengaruh. Nah, salah satu yang dari sekian banyak 9 boundaries itu saya bawa mengenai iklim. Kenapa iklim? Karena teman-teman, saya pikir seluruh umat di bumi itu terpengaruh yang namanya iklim. Ya, sekarang kita belakangan ini banyak netizen yang kemudian curcol di Twitter, Instagram, suhu bumi, suhu panas luar biasa terjadi di beberapa wilayah. BMKG pun juga kemudian mengadres itu. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini dari zaman 400.000 tahun yang lalu ya, mengenai visualisasi perubahan suhu global. Ya, kalau kita lihat, nah ini di bawah ini sebenarnya uh, lebih kepada peradaban manusia, ya. Jadi semakin ke sini kan peradaban manusia makin tinggi ya, makin banyak manusia yang lahir, makin banyak manusia yang kemudian menjalankan aktivitas bumi. Ini adalah suhu. Ini data dikeluarkan oleh Planetary Boundaries Climate Science, ya. Jadi, nah kalau kita teman-teman lihat peningkatan suhunya ini semakin tinggi seiring dengan peningkatan aktivitas manusia. Ya, ada namanya di sini Great Acceleration. Itu sejak revolusi industri. Kalau ada teman-teman masih ingat sejarah, ya, karena disitulah mesin-mesin sudah mulai bermunculan. Mesin-mesin penggunaan bahan bakar fosil, kemudian aktivitas manusia semakin banyak gitu. Nah, makanya udah mulai naik juga. Nah, di tahun 2024 ya di sini sudah mulai memerah. Jadi kalau kata kata saintis bahwa 2024 itu peningkatan suhu bumi itu sudah sampai 1,2 derajat Celcius, teman-teman. Jangan bayangkan ini dibandingkan dengan suhu AC ya. AC 1,2 naikin 1 sampai 2 rasanya nggak berasa. 1 derajat Celcius itu cukup bisa mematikan banyak makhluk hidup. Jadi kenaikannya itu suhunya luar biasa. Nah, sekarang proyeksinya
Kalau misalnya ya, kita sebagai individu, sebagai korporasi, tidak kemudian melakukan aksi apa-apa, maka itu bisa sampai ke 4 derajat Celcius kenaikannya. Makanya sekarang, sejak 2023, ya, Bapak Anthony Guterres di sana, di PBB itu udah berteriak, sekarang itu sudah bukan lagi zamannya global warming. Sudah boiling, sudah pendidikan global. Jadi yang mesti disadari sama-sama, ini bukan hanya tugasnya korporasi. Ini memang tugasnya kita di level individu sekalipun, teman-teman. Ya, jadi itu yang perlu ditanamkan dulu di pikiran bahwa ini adalah berbicara keberlanjutan, berbicara sustainable finance itu adalah tidak bisa terlepas dari kita as individu. Ya, that's why kenapa teman-teman penting untuk tahu kenapa matters, ya, kenapa matters, ya, karena itu dengan begitu teman-teman bisa sadar. Karena kalau misalnya teman-teman tidak tahu, ikut-ikutan saja, ya zamannya FOMO jadinya, ya, seperti itu. Oke, sampai sini clear ya. Nah, lalu apa, kenapa kemudian financial sector, kenapa lembaga keuangan yang mesti? Karena sabarnya satu, lembaga keuangan ini semacam apa ya, ya urat nadi sebenarnya ya untuk sustainable finance ini. Di mana-mana kita butuh, ya, orang bilang ya uang bukan segalanya, tapi nggak ada uang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sama halnya dengan bisnis, ya, bisnis bisa jalan ketika misalnya ada modal. Salah satu modal yang diperlukan adalah capital. Maka kemudian yang namanya intersection financial sector ini menjadi penting. Kenapa? Karena ya tadi dia menyiapkan pendanaan. Teman-teman kalau mau buka usaha ujung-ujungnya apa? Kalau nggak punya uang, gimana caranya bisa pinjam uang ke bank, ke lembaga pembiayaan, kemanapun. Atau bahkan mau beli barang yang belum bisa dibeli, ujungnya kan ada ini nggak ya, bisa apa namanya, nyari pinjaman ke teman misalnya. Atau misalnya pinjol, tapi hati-hati. Jadi sama halnya dengan ini. Makanya kemudian lembaga keuangan ini penting untuk bisa membantu menyukseskan yang namanya sustainable finance ini, ya, seperti itu. Nah, terus apa lagi di sini adalah selain dia ya tentu mendukung pemerintah, ya, mendukung pemerintah untuk bisa apa, bisa mendukung tadi pencapaian, misalnya pemerintah sudah punya target bagaimana mengurangi laju pertumbuhan iklim, laju suhu global, ya. Terus kemudian kalau kita lihat ya di beberapa, keuntungannya tentu ada. Perusahaan diharapkan dengan apa? Karena sekarang permintaan dari sisi investor, ya, kemudian juga sekarang pertumbuhan pesat di era generasi-generasi Gen Z itu sudah mulai melek dengan yang namanya peduli lingkungan, dengan yang namanya green label, sehingga pemilihan terkait dengan produk jasanya itu sudah mulai selektif. Maka dengan perusahaan keuangan yang kemudian bisa memilih, memitigasi dampaknya, itu mestinya dia bisa memperoleh apa tadi, brand reputation, ya. Jadi tadi. Terus apa lagi, bisa reduce risk of loss, resiko. Resiko kenapa? Karena iklim ini kan berpengaruh terhadap perusahaan. Ya. Apa contoh pengaruhnya? Ya sebenarnya banyak hal, ya. Banyak hal. Ya, either itu misalnya dampaknya di risiko fisik. Risiko fisik itu bahwa misalnya karena ada beberapa apa dampak terhadap perubahan iklim misalnya. Jadi kenaikan permukaan air laut, kemudian juga pola cuaca yang sudah berubah dan sebagainya. Akibatnya apa? Banjir dan sebagainya. Nah, ketika banjir, ini kan berdampak terhadap infrastruktur perusahaan. Sehingga apa? Ya mau nggak mau mereka akan kehilangan momentum untuk mendapatkan pendapatan. Mau nggak mau mesti ada biaya tambahan untuk renovasi dan sebagainya. Jadi itu mengapa penting. Ya, itu kenapa penting. Nah, sekarang sustainable finance ada di titik ini. Ya, jadi keuangan berkelanjutan ada di titik ini. Nah, kalau teman-teman pernah dengar ada namanya environmental finance, ya, ada namanya environmental finance, ada namanya green finance, ada namanya carbon finance, ada namanya climate finance. Ya, ini saya ambil dari jurnal orang Korea. Jadi
sustainable finance ini sebenarnya kalau digambarkan seperti ini. Jadi kalau kita berbicara sustainable finance, teman-teman, kita tuh masih berbicara luas. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya bisa saja ada pembiayaan terkait khusus lingkungan saja. Kemudian lebih spesifik lagi berbicara green finance-nya saja yang hanya misalnya berlabel hijau. Atau lebih spesifik lagi berbicara mengenai climate, nih climate. Atau lebih spesifik lagi berbicara mengenai karbon. Ya, jadi berbicara sustainable finance itu memang sebetulnya masih luas. Di dalamnya masih ada bisa saja ini carbon finance, belum lagi karbonnya di dalamnya ada lagi macam-macam ya. Ada blue carbon misalnya, ya. Nah, jadi kita tuh masih dalam konsep ini. Paling tidak teman-teman bisa mengenal dan nanti kalau mau memperdalam, nanti teman-teman bisa banyak baca referensi, bisa mengikuti berbagai sertifikasi atau pelatihan terkait dengan sustainable finance. Ya. Nah, jadi memang ini tadi ya broadest term dan kemudian nah ini. Kenapa approaching-nya? Karena tadi ya sekarang perusahaan-perusahaan diminta untuk bagaimana tetap mendevelop produk. Dia melahirkan produk-produk yang kemudian atensinya ke sini ya. Terus apa juga encourage action. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya saya memberikan pinjaman ke orang ya, ke teman, berarti kan saya demand-nya kekuatan yang tinggi kan sebenarnya powernya ada di saya. Bener nggak? Iya kan? Orang saya yang punya dana, saya yang biayai, tapi jangan dikaitin sama utang ya, karena terkadang yang utang yang diutangnya lebih galak misalnya. Nah, jadi kalau yang sekarang, makanya kenapa encourage action? Karena dengan begitu saya pinjamkan ini misalnya untuk usaha. Saya bisa ngasih tahu besok-besok kalau dirimu misalnya gunakan itu untuk merusak lingkungan, maka saya nggak akan ngasih lagi. Saya misalnya plafonnya cuman yang tadinya 1 miliar, saya cuman potong 500 juta aja deh untuk itu. Karena saya nggak mau juga dikatakan mendukung investasi yang merusak. Itu kan, karena kan saya ngasih berarti kan indirectly kan, tidak langsung. Jadi kenapa lembaga keuangan punya fungsi encourage action untuk bisa mempengaruhi, ya, tidak hanya dari sisi modal. Oke? Okay? Nah, makanya approaching-nya apa? Approaching-nya makanya sustainable finance itu ada di tengah-tengah, berusaha menggabungkan antara yang tadinya cuma ngejar keuntungan, ya, hanya fokus ke traditional investment, ke ethical, filantropis. Nah, dua-duanya. Jadi ceritanya kita mau jalan, tetapi saya tetap ada CSR-nya, ada ininya, ada tetap jalannya, ya. Jadi tetap tetap karena kenapa ya nggak kita nggak bisa kita butuh uang kok ya kita butuh profit untuk bayar gaji karyawan beli bahan baku jadi kita tetap butuh itu yang perlu di ini adalah balancingnya ya balancingnya dan dampaknya teman-teman karena kita manusia satu orang pribadi pun itu punya berdampak ya iya kita beli cilok aja misalnya terus ciloknya taruh di mana lah itu kan ada dampak teman-teman kan punya tanggung jawab dong nggak cuma naruh di tempat sampah dan selesai sama halnya dengan perusahaan ya oke dalam konteks ini seperti itu nah karena kemudian kemarin saya lihat ternyata uh, beberapa mahasiswa di sini ya ada sebagian besar adalah dari Islam institusinya, maka kemudian sedikit saya buatin slide ini. Jadi karena beberapa waktu lalu saya sempat juga membawa satu materi ke memang di santren gitu ya, terkait dengan bagaimana konsep sustainable finance ini beririsan dengan prinsip syariah. Singkatnya gini, bahwasanya sebenarnya jauh sebelum penemuan-penemuan ya yang kita lihat misalnya dalam surat siapa Arum misalnya bahwa segala kerusakan di bumi ini itu bisa saja karena memang ulah tangan manusia sendiri ya aktivitas manusianya jadi memang itu kan sudah terbukti nah makanya ketika kita berbicara yang namanya keuangan berkelanjutan ya maka tidak bisa juga dipisahkan sebenarnya ini sangat-sangat relevan kenapa ini salah satunya misalnya di Islamic Finance ada kemudian larangan untuk apa? Larangan yang merusak, ya kan? Ya, larangan yang merusak, yang berlebihan. Ya, itu kan sudah jelas juga di sisi bagaimana sustainable finance bahwa kita diminta untuk doing more good,
ya dibanding yang HAM. Ya, jadi kita perlu melakukan lebih banyak itu. Nah, ini kan sejalan. Secara prinsipal iya. Makanya irisannya clear, ya. Jadi termasuk juga kemudian misalnya terkait dengan social justice atau kita bantu saudara, bantu kemudian lingkungan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Itu kan sama dengan konsep equal sharing-nya di sisi keberlanjutan. Makanya perusahaan kok ada kegiatan CSR, ada kemudian TJSL. Ya sebenarnya itu bentuk pertanggungjawaban korporasi. Karena menyadari bahwa satu korporasi itu kita punya dampak. Dan kita melakukan itu karena memang selama ini kita dalam ekosistem yang memang juga disupport oleh masyarakat. Ya, ya seperti itu. Nah, cuman mungkin yang agak bisa membedakan terkadang mengenai riba ya. Karena sebenarnya di beberapa ESG investing itu tetap ada yang namanya misalnya interest, suku bunganya berapa ini, dan kalau di konsep Islam kan ada apa namanya bagi hasil istilahnya ya gitu. Jadi seperti itu. Tapi secara prinsipal itu sama. Makanya prinsipal ini sebenarnya sangat mendukung. Oke. Terus apa contoh-contohnya misalnya? Jadi banyak contoh-contohnya teman-teman, sustainable finance. Jadi bisa ini saya kasih ambil di beberapa di banking, finance sama insurance. Jadi contoh retail banking. Jadi kalau saya berbicara retail banking itu berarti individual ya. Jadi kayak consumer sebenarnya. Jadi debitur personal sebenarnya gitu. Nah, di retail banking apa misalnya? Sekarang sudah banyak ini beberapa benchmarking dari global juga sudah ada apa namanya green mortgage ya, perumahan yang memang mengikuti prinsip-prinsip bangunan hijau ya. Sudah ada yang membiayai kan? Sudah lihat brosur-brosur. Kemudian apalagi juga termasuk gedung ya, termasuk kemudian juga mengenai car atau EV ya, pembiayaan kendaraan EV. Ini sudah banyak bank yang masuk, termasuk juga lembaga keuangan karena memang supply-nya sudah ada dan demand-nya juga sudah ada, dan memang ini kedepannya pemerintah punya target untuk bisa memperbanyak unit-unit EV. Terus itu yang di retail banking. Di corporate dan sama aset manajemen apa? Misalnya di corporate investment banking. Jadi ini lebih korporasi ya. Jadi kalau corporate itu berarti konsumen-konsumennya banking itu adalah konsumen-konsumen korporasi. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada satu badan usaha yang mau mendirikan proyek pembangkit tenaga listrik, pembangkit misalnya tenaga air gitu ya, pembangkit listrik tenaga air, tenaga atau tenaga hidro atau misalnya angin. Nah, maka disebutnya green finance project ya. Jadi project-project ini yang kemudian nanti dibiayai oleh banking dengan catatan tadi dia punya memenuhi kriteria, laporannya seperti apa, dampaknya bagaimana. Seperti itu ya. Kemudian aset manajemen itu mungkin kalau yang biasa dengar reksadana, teman-teman ya. Ada yang ini reksadana. Nah, kurang lebih klasternya seperti itu ya. Jadi kan sudah ada sekarang ya, teman-teman kalau mau beli reksadana, sudah ada manajer investasi yang mengelola reksadana-reksadana yang berkelanjutan. Jadi memang dia pilih dari saham, dari racikan-racikan investment yang penempatan portofolio yang lebih portofolionya lebih hijau. Ini sebenarnya contoh-contoh. Nah, um, untuk yang Indo nanti saya akan kasih. Terus ini, nah ini salah satu kenapa kemudian tadi kita berbicara iklim. Saya kasih contoh. Jadi misalnya ya, karena tadi aspek-aspeknya, karena kita berbicara iklim, maka kan sebenarnya yang penting untuk kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan mitigasi perubahan iklim. Ya, ada di sini disebutnya mitigasi perubahan iklim, ada adaptasi. Singkatnya apa? Mitigasi ini, climate change mitigation ini sebenarnya untuk bisa mengurangi gas rumah kaca. Ya, karena kan tadi salah satunya diukur dengan konsentrasi gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu apa? Nanti teman-teman bisa Google ya, karena sebenarnya kan banyak ya kandungan-kandungan GHG gases di sana. Salah satunya CO2, salah satunya ada apa namanya monoksida dan macam-macam. Nah, ini nanti ketika misalnya perusahaan ya mau melakukan investasi, mau memberikan dana nih, menyalurkan pembiayaan ya ke usaha teman-teman nanti kalau punya usaha ke individu, dia nanti akan lihat ini nanti
saya kasih biaya pembiayaan ini nanti lebih mendukung yang mana ya? Apakah mitigasi perubahan iklim atau misalnya adaptasi? Nah, kalau adaptasi itu sebenarnya karena memang laju pertumbuhan GHG emisi itu memang sudah seperti itu ya. Jadi memang mau nggak mau kita sudah mesti beradaptasi aja dengan perubahan iklim ini. Jadi itu gambaran apa namanya singkatnya. Jadi sebenarnya macam-macam. Contoh apa tadi mau membiayai untuk bangunan hijau atau developer-developer mau mengembangin untuk terkait dengan perumahan hijau gitu. Maka ini bisa gitu. Jadi ini sebagai tujuan. Jadi sebenarnya lembaga keuangan itu mesti tahu tujuan penggunaan dana atau tujuan uang yang saya kasih ke kalian itu digunakan buat apa sih? Nah, kalau sebelumnya kan sebenarnya cuma ya udah deh saya kasih intinya banyak yang kita cairkan. Banyak perusahaan banyaknya portofolio yang dicairkan oleh bank atau lembaga keuangan. Nah, sekarang tidak bisa sampai sana. Perlu bertanggung jawab sampai tahu uangnya itu dipakai buat apa. Kita sebutnya itu adalah tujuan penggunaan dana ya. Jadi sama halnya teman-teman ngasih uang atau orang tua ngasih ini kan dia mau tahu kemarin uangnya 1 juta dipakai apa saja ya, dipakai apa namanya uh, beli apa, kemudian untuk apakah dan atau minjam yang lain dan sebagainya gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu yang kemudian dikatakan kaitannya dengan yang kemarin ya, bahwa responsible investment di mana investmentnya itu bisa bertanggung jawab. Apa contohnya di Indonesia? Contoh, ini salah satu bank BNI, sumbernya di bawah ya. Eh, ada istilahnya KKUB. Apa itu? Kategori kegiatan usaha berkelanjutan atau bahasa singkatnya itu tuh portofolio keberlanjutannya dia ya. Jadi bisa saja sosial, bisa saja hijau. Nah, BNI ini sudah melakukan nih kemudian distribusi pembiayaan katanya sudah sampai 182 triliun triliun ya. Jadi naik. Begitu pula uh, KUBL itu berwawasan lingkungan. Jadi ini sebenarnya kredit usaha khusus untuk lingkungan. Kalau yang berkelanjutan itu tadi termasuk semua ya. Jadi bisa saja itu lingkungan, bisa saja sosial ya. Kalau lingkungan berarti hanya tok lingkungan. Termasuk UMKM ya. Jadi dia sudah melakukan pembiayaan nih kepada UMKM dan kemudian termasuk juga yang namanya pinjaman atau istilahnya loan atau bond ya. Jadi kalau bond itu surat utang, tapi saya nggak akan bahas hari ini karena waktu. Jadi perusahaan itu kan kalau mau minjem mengeluarkan surat utang ya. Nah, kalau teman-teman mungkin melek investasi itu kan misalnya obligasi retail pemerintah gitu kan ya, ya kurang lebih sama sih ada korporasi. Nah, ini dia gunakan apa? Nah, di sini udah jelas nih teman-teman. Lihat deh. Oh, ternyata BBN itu sebagian besar pinjaman penggunaan pinjaman dari bondnya itu banyak digunakan untuk transportasi ramah lingkungan ya, ada 61%. Selebihnya ada energi terbarukan ini. Nah, mereka perlu tahu itu karena ini perlu mereka ungkapkan, laporkan ke OJK, sampaikan ke publik. Untuk apa? Biar investor tahu ya, biar investor tahu sebenarnya saya investasi saya ke BNI itu seperti apa sih dia ngelola ininya ya. Nah, di sisi lain apa? Tadi masih ingat saya di depan bilang sebenarnya keuangan berkelanjutan tidak mesti portofolio, bisa saja dengan policy atau kebijakan. Di solong kanan itu sudah ada namanya RIC. Jadi risk acceptance criteria. Intinya gini, perusahaan di keuangan itu punya namanya kriteria-kriteria mana sih yang saya mau kasih pinjaman. Ya sebenarnya sama aja sih kalau kita mau kasih pinjaman ke teman. Ya kita kan tahu pilih aja teman ini bisa balikin atau enggak ya. Kemudian gunanya dipakai kebetulan untuk apa gitu ya. Sama dengan bank gitu. Jadi nah kalau kita lihat dia punya kriterianya. Misalnya kalau perkebunan kelapa sawit atau pertambang dia punya kriterianya, dia punya mungkin istilahnya misalnya cuman bisa maksimum saya cuman bisa maksimum 100 juta, selebihnya nggak bisa gitu ya. Nah kemudian apa lagi, nah terus ada beberapa kriterianya, dia nggak bisa, dia nggak boleh membiayai misalnya yang memang aktivitas yang dilarang pemerintah ya, kemudian yang melibatkan penebangan liar, misalnya dia membuka usaha tapi dia mesti melakukan penebangan liar,
Apalagi kemudian political exposed person atau PEP disebutnya. PEP itu adalah memang dia orang yang cukup terekspos terkait dengan ya ada beberapa lah ya sebenarnya dari politikus misalnya dari ini yang memang cukup disebutnya high exposure person sebenarnya gitu ya. Nah kemudian apalagi untuk beberapa aspek misalnya kalau si BNI mau kemudian masuk melakukan peminjaman ya dia mau distribusikan dia dananya ke kelapa sawit atau ke batu bara maka dia mesti punya ini. Contoh, kelapa sawit dia punya sertifikat RSPO. Jadi memang ada sertifikat ya yang sudah dikeluarkan oleh lembaga yang menyatakan bahwa operasionalnya ini memenuhi ketentuan-ketentuan aspek lingkungan dan macam-macam. Ya, jadi itu contoh konkret implementasi sustainable finance ya. Seperti itu. Nah, terus ini saya nggak akan bahas detail. Jadi sebenarnya ini sebacam jernih saja ya. Kenapa dari mana sih sebenarnya sustainable finance itu? Singkatnya gini. Karena dulu ya, dulu di era tahun 89-an, kemudian di era banyaknya kasus mengenai ESG itu di tahun 2000-an ya, banyak kasus Enron, WorldCom, kemudian di mana memang perusahaan-perusahaan itu merasa tidak perlu mengkomunikasikan terlalu detail dampaknya. Nah, padahal itu kemudian dari laporan ya UPBB yang Brundtland Report di tahun 87, kemudian juga di 2000 apa namanya di 2004. Nah, muncul bahwa ini investor perlu tahu. Jadi perlu tahu bagaimana alokasi modalnya ya lembaga-lembaga keuangan ini gitu. Makanya muncullah berbagai lembaga-lembaga standar-standar. Ada PRI, salah satu yang jelaskan ini PRI. Jadi Principle for Responsible Investment. Jadi memang ini pemilik-pemilik modal yang bergabung untuk melihat siapa sih nanti yang memang mau menandatangani prinsip-prinsip PRI. Kalau dia menandatangani berarti dia komitmen ya dia punya komitmen untuk memang melakukan pembiayaan yang memang tidak merusak lingkungan. Oke, itu global. Nah, mungkin sedikit di sini ini yang Indonesia yang teman-teman tentu perlu tahu bahwa sejak kemudian Sustainable Development Goals ya di 2015 ke 2016 ya kemudian dari Indonesia sudah menerapkan target. Dia pun juga minta nih sama OJK, OJK tolong bantu di lembaga keuangan bisa integrasi ini. Nah, dari 2016 dibentuklah ada aturan yang menjadi pijakan sampai saat ini oleh perusahaan-perusahaan keuangan, TBK ya. Jadi nanti teman-teman kalau udah mulai skripsi pasti akan ngambil data tuh di perusahaan-perusahaan terbuka gitu misalnya. Jadi inilah yang menjadi landasan sustainable finance di Indonesia di mana perusahaan-perusahaan tuh perlu di sana tuh ada prinsip-prinsipnya bagaimana kemudian dilakukan ya sampai kemudian sekarang sudah banyak perkembangan ya salah satu perkembangan yang cukup masif adalah ada namanya taksonomi ya. Taksonomi itu singkatnya kayak uh, kamus keberlanjutan sebenarnya ya. Jadi kayak common language. Jadi bahasa yang bisa kita sama. Jadi kalau misalnya nih ada aktivitas misalnya pengangkutan limbah misalnya. Nah, ini kita kategorikan hijau atau tidak hijau atau masih transisi. Nah, itu nanti akan dijelaskan di sana. Biar apa? Biar definisinya sama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Ya, seperti itu. Itu yang kemudian dari sisi sini. Nah, pertanyaannya kan kemudian adalah apa yang bisa dilakukan teman-teman dari sisi akademis ini? Ya, sebenarnya di sejak kemudian Millennium Development Goals, ya, tahu ya, MDGs, kemudian beralih ke namanya SDGs, maka sebenarnya kan sudah ditekankan di sana bahwa ini kan mestinya tidak hanya tanggung jawabnya bisnis, tetapi juga akademisi di dalamnya berarti kan teman-teman semua juga ada students, ya. Jadi memang perlu perlu kolaborasi, mau itu dalam bentuk penelitian, mau itu dalam bentuk capacity building, dan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana mempersiapkan skillnya teman-teman terhadap permintaan ini ke depan. Ya, kenapa saya ngomong ini? Karena memang
green job ini sudah sangat begitu masif ya. Saya pikir nanti ada sesi tersendiri terkait dengan green job. Tapi saya mau showing salah satu bagaimana green job ini sudah cukup mengemuka di Inggris, di UK. Di 2023 ini dari salah satu KAP Big Four, bahwa karena kita berbicara mengenai keuangan, maka saya ambil dari keuangan ya. Nah, ternyata di UK itu permintaan untuk teman-teman dari fresh graduate ya ataupun dari non fresh graduate itu sudah banyak ya, bahwa ternyata di banking itu dia butuh ESG risk analyst, dia butuh untuk melakukan analisa risiko atas pembiayaan yang diberikan teman-teman. Jadi berarti kan ini adalah kesempatan, mumpung teman-teman masih ada di bangku kuliah. Oh, berarti kalau misalnya memang ke depan akan banyak permintaan itu, berarti bagaimana teman-teman mulai bersiap ya. Apalagi misalnya di sini terkait dengan climate risk specialist di asuransi. Ya, bayangkan kita itu di lembaga keuangan setelah bank itu pembiayaan dan asuransi itu asetnya 500-an triliun, teman-teman. Ada 140-an perusahaan di sana per masing-masing. Jadi ada yang 13 ribuan tenaga kerjanya, ada puluhan ribu. Jadi dan mereka ini ternyata butuh climate risk specialist. Berarti yang perlu memahami climate. Kenapa? Karena ini sudah berdampak kepada industri asuransi. Kan dia melakukan penjaminan ya. Jaminan berarti kalau misalnya ada faktor lain, contoh misalnya cuaca. Nah, berarti mereka perlu melakukan strategi yang lebih tertata lagi bagaimana mengukur dampak resiko iklimnya ini sehingga misalnya bisnis modelnya mereka tetap bisa menguntungkan ya. Terus juga di aset manajemen juga tetap butuh analis. Jadi ini beberapa bukti bahwa sebenarnya memang even di sustainable finance ini mulai sangat meningkat demand-nya ya. Nah, supply-nya inilah yang mungkin teman-teman perlu perlu dipertegas, perlu dibantu, disupport dengan apa? Dengan teman-teman salah satunya ikut ini ya. Dan nanti teman-teman bisa dapat insight dan nanti bisa diperdalam lagi ya. Nah, maka slide terakhir saya adalah ini. Development, teman-teman. Ya, kita butuh talent-talent ini. Ke depan perusahaan-perusahaan makin berkembang, tantangannya semakin banyak ya, tidak hanya mengenai AI, artificial intelligence, belum lagi kemudian big data ya, tetapi juga mengenai kebutuhan akan skill yang terus berkembang ya. Jadi makanya kita perlu menutup gapnya di sisi supply. Supply-nya kan teman-teman, demand dari perusahaan ya, supply-nya dari teman-teman, sehingga ketika misalnya perusahaan butuh tidak lagi kemudian wah nggak ada, tetapi udah ready, jadi talent ready nih teman-teman nih. So I think ini kesempatan yang bagus sekali untuk teman-teman belajar, dapat insight, sehingga after ini saya tidak mau selesai sampai di sini saja teman-teman. Teman-teman, harapan saya adalah menggali mana sih ke depan. Jadi kalau saya bisa sebutnya adalah kita tuh menggali potensi yang mana, tetapi jangan, ya idealisme perlu, tetapi kita perlu melihat peluang. Jangan hanya melihat peluang di tahun ini, ke depannya gimana ya. Karena dengan itu, competitiveness-nya teman-teman sebagai mahasiswa bisa lebih mudah. Ya, karena ke depan kita sama-sama tahu, sekarang bagaimana banyaknya pekerjaan sudah tergantikan oleh AI. Ya, so makanya talent development ini yang perlu, dan saya pikir kehadiran teman-teman ini bisa memberikan banyak insight dari sini. Oke, oke, saya mau banyak diskusi ya, apapun silahkan kita coba diskusi. Ada yang teman-teman tahu saya bahkan belum tahu, monggo, atau ada yang mau ditanyakan silahkan, uh, atau tips dan sebagainya. Saya cukupkan sampai di sini slide saya, paling tidak teman-teman bisa dapat, oh ternyata berbicara sustainable finance sebenarnya nggak jauh-jauh kok ya, tetapi memang ada banyak hal yang teman-teman bisa kaitkan, dan yang terpenting adalah nanti ketika 5-10 tahun ke depan teman-teman itu udah membayangkan teman-teman pegang yang mana ya, dan sudah bisa kontribusi yang mana. Oke, baik, saya cukupkan sampai sini. Terima Baik, kasih. Kembali ke Kak Tita.
Terima kasih Kak Akmal. Wah, luar biasa, lengkap sekali ya. Dan ternyata memang apa namanya sekompleks itu ya kalau kita ngomongin finance ya. Tapi teman-teman mau nggak silakan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau open mic gitu. Ada yang mau bertanya silakan. Atau kalau masih malu-malu, pengen chat juga boleh. Silakan kalau di chat nanti kita bantu bacakan nih. Mumpung ada Kak Atmal, kita serap ilmunya gitu ya. Yuk teman-teman, ada yang tanya? Atau kalau belum ada yang tanya, saya pengen tanya nih, Mas Akmal. Yes. Dari apa namanya penjelasannya Mas Akmal tadi kan cukup lengkap banget begitu ya. Nah, sebagai perspektif nih Mas Akmal, sebenarnya untuk mahasiswa saat ini kira-kira skill apa sih yang harus disiapkan kalau kita ingin masuk ke bidang sustainable Oke. finance nih? Oke. Pertanyaannya bagus dan relevan ya. Jadi sebenarnya gini, teman-teman. Em, yang paling penting sebenarnya untuk secara skill ya. Untuk secara skill itu adalah agility. Ini sebelum saya ngomongin hard skill dulu ya. Jadi agility. Kenapa? Teman-teman, sekarang itu kita hidup di dunia yang perubahannya luar biasa. Wah, cepet 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 banget ya. Hari ini kita ngomongin ini, besoknya udah berganti gitu. Hari ini kita ngomongin iklim, di dunia internasional sudah ngomongin yang namanya biodiversitas ya. Jadi agility teman-teman tuh perlu ditumbuhkan dengan sangat hebat. Jadi eh, adaptifnya mesti gitu ya. Kita jangan kemudian terpaku sama ini yang nantinya akan enggak. Teman-teman, kita bisa berkaca dari beberapa kasus perusahaan-perusahaan besar yang kemudian gulung tikar digantikan sama ini ya. Bagaimana kemudian Nokia, kemudian apa lagi? Banyak lah gitu. Nah, jadi agility-nya teman-teman, jadi rasa keingintahuannya itu jangan dibatasi apapun. Makanya dulu itu Kak Tita, saya itu orangnya cukup idealis. Pokoknya mau ya dari spesialis ini dan sebagainya. Tapi lama-lama oh ternyata memang manusia memang punya kapasitas, tapi ternyata otak itu punya itu jauh melebihi apa yang kita bayangkan gitu. Jadi yang perlu dilakukan sebenarnya adalah terus mengasah diri, banyak baca, haus ilmu dan jangan sungkan untuk belajar sama siapapun. Nah, termasuk hal ini, kalau berbicara tadi, apa skill sih yang sebenarnya dibutuhkan? Jadi memang sekarang kan kalau dimasuk di misalnya di financial sector, apakah harus yang lulusan ekonomi saja, Kak? Enggak tentu, belum tentu. Enggak mesti. Banyak malah teman-teman yang tadinya jurusan ekonomi ya, itu justru nanti pas kuliah itu apa kerja itu bukan di jurusannya gitu. Ada beberapa misalnya di akuntansi terus nanti nggak jadi akuntan, dia jadi equity research, riset analis saham misalnya. Karena itu juga saling dibutuhkan sebenarnya, gitu kan? Terus juga apalagi. Jadi memang banyak skill-skill yang dibutuhkan. Nah, memang yang perlu kalau kita lihat ya di job report yang World Economic Forum kan selalu ngomongin mengenai analytical thinking, logic ya, logic. Kenapa? Karena kita hidup di zaman robotik. Kita hidup di zaman AI, di zaman yang serba cepat. Kita mau ini aja nanya Google. Sekarang tugas-tugasnya pun saya tugas-tugas itu udah mulai ini bisa dikerjakan sama AI misalnya gitu ya. Tetapi yang enggak ini kan adalah logicalnya. Ini yang perlu. Karena jangan sampai ntar kita kayak robot doang. Oh ini tapi ternyata pas in depth ternyata nggak begitu mendalam juga gitu misalnya gitu. Jadi itu. Nah kemudian terkait dengan apa contoh yang paling konkret mengenai nanti di bagian financial sector. Sekarang teman-teman sudah mesti di perusahaan ya itu menghitung jejak karbon. Berapa sih emisi yang dihasilkan per karyawan di kantor? Kenapa? Karena itu tanggung jawab perusahaan. Makanya kemudian perusahaan perlu menghitung. Pertanyaannya adalah mereka belum tentu bisa hitung. Ya, di ekonomi kita belajar nggak menghitung, nggak kan? Dulu mungkin teman-teman yang di teknik lingkungan sedikit tahu terkait dengan itu. Atau misalnya di akuntansi, tapi akuntansi pun nanti ke depan berarti bagaimana yang namanya melakukan akuntansi karbon. Nah, jadi memang hal-hal seperti ini
ya. Jadi tips saya, Kak Tita, adalah em, teman-teman mulai dari sekarang melihat, oh, tren perkembangannya seperti apa. Jadi teman-teman bisa lihat proyeksi-proyeksi dari misalnya World Economic Forum, World Bank, ya. Baca-baca, lihat, oh, ke depan memang ini sudah mulai, ini yang nanti ke depan akan peak ini, dan coba didalami, ya, dalam bentuk apapun. Teman-teman di YouTube itu tidak hanya lagu-lagu kan, ada banyak di sana podcast, ada banyak ilmu yang teman-teman cukup sambil rebahan, sambil nonton, sambil dengerin, atau cukup sambil jogging, lari, sambil dengerin podcast. Itu sangat bermanfaat sekali, ya kan, lumayan mengisi gitu. Jadi manfaatkan, nah, skill-skill ini yang dibutuhin. Tapi memang sekarang di financial sector tadi, terutama untuk climate, jadi memang banyak, karena memang arahnya ke depan mengenai iklim. Jadi teman-teman yang misalnya sedang di ujung semester akhir, boleh tuh coba mulai dalemin sana iklim, karena ke depan 2027, 2030 kita masih akan berbicara mengenai iklim, sehingga itu bisa menjadi competitive advantage teman-teman dibanding misalnya kandidat lain misalnya gitu ya, atau mau memang buka semacam bisnis sendiri, dan seperti itu, Kak Tita. Oke, baik Kak Akmal. Berarti artinya kita tuh harus agile ya dengan perubahan ya. Agile, Gitu. betul, Oke, betul, betul, oke. karena kalau misalnya apa ya, oh, biasa kan kita, ya udahlah deh, yang kan dulu kan begini, sekarang metodenya gini-gini, dulu kan kayak gini, sama hanya di dunia kerja gitu. Oh, kemarin memang kita lakukan ini karena memang sebelum-sebelumnya begitu gitu. Nah, itu bukan nggak kemudian tidak bisa, tetapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang lebih praktis, yang jauh lebih kemudian efisien, kenapa enggak? Ya, ingat, ingat ya, teman-teman, teman-teman itu bukan robot, ya. Jadi logical thinkingnya nih mesti yang diasah. Mungkin itu. Oke. Oke, thank you Kak Akmal. Oke, teman-teman, jadi yang ingin tertarik nih, karena kan pastinya sekarang ini mulai akan bertambah banyak ya, apa namanya, posisi-posisi untuk yang terkait dengan sustainable, terutama di sustainable finance tadi, Kak Akmal juga contoh ini ada banyak sekali nih yang dibutuhkan untuk fresh graduate gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin join di situ pastinya harus agile, mau apa, belajar dengan hal-hal baru walaupun misalnya berbeda jurusan begitu, tapi selama mau belajar hal baru dan agile itu it's okay begitu ya Kak Akmal ya. Iya, iya, iya. Kuncinya itu sih. Lebih kita bisa belajar dari manapun kan ya, Betul, dari betul. manapun. Jadi jangan jangan batasi untuk belajar dari siapapun. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik nih dari Kak Edi Rudiana dari STAI Al Musdariyah Cimahi. Oke, Kak Edi mau open mic atau saya bacakan nih? Siapa? Kak Edi, oke. Edi, Kak. Mungkin Sebelum Kak Edi kayaknya ada yang di atas tuh. oh ya ada, oh sorry sorry, ada Ada, Kak Setia Putra. iya, ada Kak Ya, halo Setia Kak Setia Putra. Putra gitu. Mau open mic Kak? Atau saya bacakan, enggak? Saya bacakan mungkin ya. Ini dari Kak Setia Putra. Selamat sore Bapak Ibu, perkenalkan saya Setia Putra Sitepu dari Universitas Satya Tera Bhinneka. Bineka. Oke. Jika konsep green job bertujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, bagaimana pemerintah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tidak hanya green in label, tapi benar-benar Oke, sustainable in practice? Wah, menarik nih. oke. Kak Setia ini di mana domisilinya ya? Oke, ini Kak Setia boleh info Kak nih, Setia tinggal di mana? domisilinya sekarang di mana nih? Oke, mungkin lagi di jalan ya. Anyway, Oke, baik. Jadi, di Medan, di Medan. oh, di Medan ya? Oh, Rasbah. Oh, iya, iya, di Medan. Oke, Oh, jadi oke. ingat. Apa oleh-oleh Medan itu? Kue itu ya. Anyway, um, jadi gini, um, salah satu yang kemudian dilakukan sebenarnya, karena memang makanya tadi yang saya sebut taksonomi ya.
ya, taksonomi. Jadi sebelumnya kan dulu sebelum ada itu masing-masing perusahaan melabeli berdasarkan kriteria yang dibuat sendiri. Ya, ada kriterianya sendiri dibuat. Oh, saya melakukan ini portofolionya ini gitu ya. Nah, sekarang itu sudah ada taksonomi. Ya, jadi taksonomi yang tadi saya sebutkan itu menjadi bahasa pemersatu bahasa lah sebenarnya ya. Common language jadi green yang memang memastikan bahwa kategori kriteria yang dilakukan oleh perusahaan ini untuk melabel misalnya hijau itu sama dan memang betul adanya. Gitu kan ya. Jadi salah satu untuk memastikannya di situ. Jadi apakah memang ini. Nah, kemudian yang kedua sebenarnya adalah memang ke depan bisa saja ada namanya assurance ya, ada assurance atau apa namanya melakukan ya kayak audit lah kalau mungkin di laporan keuangan jadi mengassure ya untuk memastikan dipastikan oleh pihak ketiga bahwa ternyata ini nggak hanya green in label gitu misalnya tetapi memang ada hal-hal lain gitu yang dilakukan gitu jadi itu nah di samping itu memang yang perlu dipastikan adalah perusahaan memang sudah mesti menghindari yang namanya uh, greenwashing lah ya. Mungkin di pertemuan kedua sudah dibahas ya terkait dengan greenwashing. Nah, sayangnya memang untuk yang greenwashing ini belum. Saya pikir ke depan akan mulai enforcementnya lebih lebih banyak sehingga perusahaan memang bisa lebih selektif. Betulan apa yang dia tulis, apa yang dikategorisasi itu memang dia bisa tanggung jawab, dia bisa membuktikan itu gitu. Jadi memang sekarang di sisi OJK, kemudian juga di BI, di Kementerian Keuangan sedang mencoba mencoba mengembangkan istilahnya bridging policy, gimana nanti kategorinya ini memang sudah perlu memastikan bahwa distribusi pembiayaannya itu memang betul-betul hijau, betul-betul transisi, jadi tidak ada yang kemudian ini. Karena harapannya kan sebenarnya adalah tidak ada insiden yang kemudian akhirnya bisa impact kepada investor, ya kan? Karena kan kalau nanti impact tahu-tahunya nanti kan kita bisa dilihat bahwa oh ternyata secara pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia itu cukup longgar ternyata gitu. Jadi salah satunya itu Kak Setia semoga menjawab. Kemudian Oke, ada lagi. semoga menjawab ya Kak Setia ya. Nah ini ada dari Kak Edi tadi dari Stai Al Musdariah Cimahi. Bagaimana caranya keberlanjutan ekonomi dipahami bukan sekedar strategi bisnis bervisi ekonomi, melainkan dipahami sebagai bentuk menjalankan nilai-nilai agama dan kemanusiaan sebagai bentuk ibadah dalam tanda kutip dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini luar biasa ini. Ini Mantap sekali pertanyaannya. dari Cimahi, Stai Al Mudaria, Cimahi. Oke, um, Kak Edi nanti nanti koreksi saya ya terkait dengan dalil atau Al-Quran macam-macam. Jadi intinya gini, sebenarnya em, tadi ya kata kuncinya kan adalah doing more good. Jadi bagaimana kemudian kita melakukan lebih banyak kebaikan dibanding mudarat, ya, atau bahkan nggak ada mudarat sama sekali, ya. Nah, jadi karena pada akhirnya yang perlu disadari, nah ini yang selalu saya bawa dan tekankan juga, baik dimanapun, di korporasi, di kemudian level direksi, kemudian level employee, untuk kemudian mencapai yang namanya menginternalisasi ya menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan tadi ya maka yang perlu memang dilakukan adalah perlu memahami konteks dan kemudian principle base-nya ya kenapa kemudian kita ya sama halnya sebenarnya kenapa sih sebenarnya kita dilarang misalnya minum minuman keras misalnya kalau di sisi Islam gitu kan ya. Nah, jadi sama halnya kenapa kemudian kita mesti aware terkait dengan ini. Karena memang ya tadi kita sama-sama hidup di planet bumi. Kita kemudian tahu batasan-batasan yang sekarang sudah terjadi. Sehingga yang perlu dilakukan adalah menyadari tanggung jawabnya kita. Makanya tanggung jawab itu bisa dari level individu dulu. Kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab individu dan apalagi korporasi. Ya, makanya kan kalau di ajaran agama kan sendiri ya berlebihan juga tidak bagus kan
gitu. Jadi itu yang perlu dilakukan gitu. Jadi memang menyadari secara kontekstual awalnya seperti apa, dan karena memang ini kita berada di dalam satu kondisi di mana sebenarnya semuanya aware terkait dengan masalah-masalah bumi, masalah iklim dan sebagainya gitu. Jadi memang uh, pemahamannya mesti ke sana. Jadi nggak sekedar cuman, oke deh, sebenarnya kan gampang kalau misalnya mau perusahaan, siapapun untuk diminta untuk tunduk atau patuh menjalankan misalnya yang tadi keberlanjutan, ya wajibkan saja. Tetapi kan bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan kan adalah bagaimana memang mereka menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan itu, yang sebenarnya sejalan dengan kemanusiaan dan agama. Jadi itu yang mesti. Jadi memang mesti understanding-nya berakar dari sana dulu, Mas Edi. Ya, Oke, thank you. thank you Kak Akmal. Semoga ini ya Kak Edi ya sudah sesuai gitu ya jawabannya. Kalau misalnya ingin, oh oke kita apa namanya diskusi lagi boleh ya Kak Akmal ya. Oke, very good, terima kasih. Oke, nah ada pertanyaan lagi dari Kak Maila, Universitas Terbuka Bogor. Nah ini ada dua pertanyaan Kak Akmal. Yang Oke. pertama, bagaimana lembaga keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, dan lain-lain bisa memastikan bahwa proyek yang dibiayai benar-benar memenuhi prinsip ESG? Itu Ya, untuk pertanyaan pertama. oke. Eh, jadi teman-teman sama halnya dengan eh, apa namanya kita lah ya di keluarga. Jadi perusahaan itu kalau sudah ngasih dana, ya aku ngasih nih, perusahaan ngasih dana nggak ini, nanti ada kewajiban yang minjem dana itu melaporkan progres penggunaan dananya itu udah dipakai apa saja, berapa jumlahnya yang udah dipakai, sisanya berapa, sisanya itu ditaruh di mana. Ya, jadi itu caranya lembaga keuangan untuk melihat bagaimana kemudian uangnya dipakai. Nah, di dalamnya, maka kalau misalnya memang dia ini ada laporan penggunaan dana. Di sana tuh ada lu di ini kan, oh dibuat bangun ini, dan dia biasanya mengaitkan dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Ini ternyata misalnya bangun rumah sakit, ini support SDG 3 gitu kan. Indikatornya apa gitu. Jadi itu nanti yang mereka lihat karena memang perlu kemudian penggunaan dana. Nah, perusahaan nantilah yang buat laporan framework istilahnya. Nah, itu biasanya juga ada namanya uh, apa namanya pihak ketiga ya untuk kemudian yang melakukan pengecekan gitu. Apakah memang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan sebagainya. Jadi itu cara lembaga keuangan untuk memastikan ya. Jadi memang ada laporan berkala dan biasanya memang ada visitasi juga ya. Jadi memang mereka pantau. Oke. Terus kemudian yang kedua ada Pertanyaan tadi yang bawahnya ya. kedua, oke. Pertanyaan yang kedua adalah, lalu ada isu yang pernah saya dapatkan bahwa perusahaan tambang lebih banyak merusak lingkungan dibandingkan menjaga. Pertanyaannya, apakah jika kita membeli saham perusahaan tambang itu sudah termasuk sustainable finance, tapi tidak sustainability environment? Sebentar, apakah membeli saham perusahaan tambang itu sudah termasuk sustainable? Jika kita membeli saham Saham. perusahaan tambang itu sudah termasuk. Oke. Em, ya, ya, ya. Pertanyaannya bagus. Sustainable finance itu memang agak sedikit tidak sama dengan sustainable activity ya. Ya. Jadi itu yang dicatat dulu. Artinya apa? Kan sustainable finance itu adalah cara pembiayaan atau cara investasi yang mempertimbangkan tiga faktor tadi ya, ESG, environmental, social, governance dalam ini. Nah, jadi sustainable finance itu lebih menyoroti bagaimana keputusan itu dibuat dengan mempertimbangkan tadi dampak-dampaknya ya. Jadi kalau misalnya membeli saham tambang ya bisa masuk dalam kategori sustainable finance itu tergantung dari keputusan investasinya itu berdasarkan analisis apa ya, analisanya seperti apa, dan kemudian perlu juga melihat karena di beberapa kejadian misalnya di beberapa bank itu mereka tidak kemudian langsung menstop untuk mereka misalnya membiayai
perusahaan-perusahaan tambang, ya, karena memang tidak bisa serta-merta. Karena contoh, oh kalau ternyata memang yang pinjam dan menghasilkan banyak ini dari sana itu seperti apa? Jadi ada istilahnya uh, phase out pelan-pelan. Jadi dia akan kemudian makanya punya tanggung jawab juga dari sisi yang memberikan pinjaman. Bagaimana kemudian dia bisa masih bisa beritahu nggak bahwa ternyata eksploitasi sumber daya alamnya ini mesti misalnya dikurangin, penggunaan teknologinya seperti apa, kemudian juga bagaimana perhitungan emisi gas rumah kacanya, limbah-limbahnya apakah sudah dikelola dengan sesuai ketentuan di sektornya masing-masing atau seperti apa. Nah, jadi memang perlu melihat itu gitu ya. Jadi memang biasanya beberapa tipikal investor itu sama sekali yang memang tipikalnya idealis ya. Jadi memang dia akan menghindari yang memang sektor-sektoral yang dirasa meskipun itu sektoralnya adalah mungkin ada beberapa perusahaan yang tidak serta-merta merusak. Tetapi dia melihatnya udah tambang, oke saya blacklist tambang misalnya. Jadi exclusion list istilahnya. Jadi dia tidak mau gitu kan, dia tidak mau ini. Nah, jadi tergantung dari appetite-nya si investor. Jadi memang melihatnya dari sana. Karena beberapa kan perusahaan-perusahaan tambang juga sudah mulai sangat tinggi terkait dengan bagaimana mereka memperhatikan aspek dari mulai pembukaan lahan tambang sampai penutupan lahan tambangnya kan sudah mulai banyak tuh yang memperhatikan ya. Jadi mesti dilihat juga gitu. Nah, salah satu yang mungkin bisa dilihat nanti Kamela adalah di bursa itu ada indeks-indeks yang memang sudah dikategorikan ke indeks ESG misalnya ESG leaders di mana ratingnya itu dari Sustainalytics salah satu lembaga internasional yang memperhatikan aspek tadi. Semakin kecil rating ininya berarti resiko yang dihasilkan semakin kecil. Karena ingat, tidak ada yang kemudian memang serta-merta menghasilkan resiko nol. Ya, oke? Okay? Jadi seperti itu jawaban saya. Semoga memuaskan. Oke, terima kasih Kak Akmal. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari apa namanya? Kak Setia lagi nih dari Kak Setia. Oke, Oke, em, oke saya sama baca ya. atau berbeda ya? Mungkin Apa mungkin sekedar bentuk oh bahan? sudah sama. Oh, Oh, sama. oh, Sama ya sepertinya ya. sebentar saya baca. Yang ini Penutupan ya. batas Hanya dibangun apakah fondasi sistem jobs ekonomi oleh benar-benar hijau? Iya. Oh iya, pertanyaannya sama seperti yang di Maksud atas. oke, ini sedikit agak ini. Jadi memang em, em, nah ini memang ini juga sering menjadi perdebatan ya. Ya sama halnya apakah memang eh, ada perusahaan yang memang tidak menghasilkan dampak negatif apa-apa gitu. Itu kan sebenarnya analoginya sama ya. Jadi memang ini yang perlu jadi sebenarnya gini, mungkin kata kunci yang saya tambahkan sebagai kita takeaways buat teman-teman adalah sustainability itu berbicara dampak. Jadi bagaimana kita aware, aware terkait dampaknya kita dan bagaimana mereduce dampaknya itu. Dampak resiko itu tidak bisa dihilangkan, ya. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir atau mengurangi, ya. Jadi mengurangi. Makanya kalau di taksonomi ada transisi, ada hijau. Dikategorikan transisi hijau karena memang dia sudah memenuhi prasyarat yang diwajibkan secara global. A, B, C, D. Dia udah punya misalnya sertifikat RSPO misalnya. Dan itu sudah dikeluarkan oleh mereka. Jadi memang itu sudah clear di sana, ya. Jadi hal-hal seperti ini yang mesti kemudian menjadi atensi gitu. Nah, meskipun memang apakah kemudian nanti ketika contoh mungkin yang biasa terkadang agak menjadi dualisme atau apa ya um, terkadang menjadi hal yang diperdebatkan adalah oh sekarang kita nggak mau menggunakan kertas ya kertasnya gimana caranya kita beralih ke digital gitu padahal tanpa kita sadari kita beralih ke digital pun kan berarti ada penambahan juga terkait misalnya penggunaan energinya yang semakin banyak benar ya udah nggak digital tapi kan kita input di digital
Berarti kalau pengguna energi banyak, berarti kita mikirin apa, teman-teman di kantor misalnya? Server. Server itu mesti dingin. Berarti bayangkan seberapa banyak alat pendingin untuk mendinginkan server agar bisa tetap beroperasi normal. Berarti pendinginan berarti butuh apa di sana? Pendinginan kan berarti ada tetap emisi dan kedua apa? Air. Hmm. Air. Ya, teman-teman pernah baca satu artikelnya dari yang foundernya ChatGPT? Teman-teman ngetik satu dua kata itu bisa di misalnya di AI itu bisa penggunaan airnya itu bisa sampai berapa berapa mili gitu. Hmm. Bayangkan. Jadi memang selalu ada implikasi resiko dari kemudian switching satu ini ke yang lain. Tetapi yang perlu secara prinsip basic adalah bagaimana kita bisa mengurangi resiko ini tanpa kemudian mengorbankan tadi yang lain lagi gitu loh sebenarnya. Jadi berbicara adalah mengelola dampak sebenarnya itu. Ya, semoga semoga menjawab. Oke, oke, semoga menjawab ya Kak Setia ya. Oke, mungkin terakhir nih Kak Akmal dari saya, saya jadi penasaran gitu. Ya. Di dunia industri itu tantangan yang paling berat saat menerapkan prinsip keuangan berlanjutan itu apa sih Mas? Kalau di Oh, bisnis? tantangan. Menarik ya. Saya soalnya nggak ulas tadi ya. Eh, tantangan banyak. Tantangannya banyak. Salah satunya tentu adalah pemahaman. Ini yang paling dasar selalu saya bawa. Pemahaman yang belum merata. Mau dari sisi supply maupun dari demand. Contoh, sekarang pemerintah untuk kita, misalnya perusahaan diminta untuk biayai motor listrik, mobil listrik. Supply-nya sudah ada belum? Sudah cukup belum? Demand-nya bagaimana? Ternyata kan ada beberapa survei misalnya yang mengatakan bahwa orang yang beli kendaraan listrik itu memang yang kelas menengah ke atas dan itu pun adalah kendaraan yang kedua, bukan kendaraan pertama mereka. Gitu kan ya? Terus belum lagi nilai after sales-nya juga mulai dipertanyakan gitu. Jadi memang ekosistemnya juga belum ready. That's why kenapa kemudian teman-teman dibutuhkan juga untuk bisa melengkapi, memperkuat ekosistem ini dari supply demand hulu ke hilir. Jadi pemahaman. Nah, ini tujuannya seminar apa namanya Green Job ini ya ini karena mau kemudian bisa lebih memahami teman-teman. Oh, berbicara sustainable tidak hanya melalui green, tidak hanya persoalan selalu melalui hijau. Kita berbicara well-being. Kita berbicara menghargai hak asasi manusia. Ya, jadi pemahaman yang menjadi tantangan apa namanya utama sebenarnya gitu. Karena once dipahami mau di level korporasi, direksi, komisaris, ini mestinya akan mudah. Ya, di samping juga tentu banyak tantangan-tantangan lain ya tadi yang ekosistem perlu kita perkuat lagi. Kemudian juga dari sisi apa namanya dari sisi enforcement juga. Jadi memang banyak hal. Tapi yang saya lihat paling mendasar adalah pemahaman dan harusnya ini hal yang beruntung sebenarnya ya teman-teman bisa dapat series webinar ini ya. Ini luar biasa. Saya malah dulu nggak ada. Betulan, dulu tuh Betul, mesti betul. ucek-ucek sendiri dan ini luar biasa dan teman-teman sudah dapat pemahaman materi yang nanti ada green job, sustainable finance dan ini nggak ada di bangku ini ya khusus untuk di S1. Aku aja ngambil itu di strategic finance di S2 ya. Jadi wah apa namanya kesempatan langka buat teman-teman. Itu mungkin Kak Tita. Dan ini berseri ya, jadi kalau teman-teman ngikutin 1 sampai 9 nanti serinya wah lengkap banget gitu kayak kuliah beneran ya Mas. Betul, betul, betul. Apa ini udah iya betulan ini udah kayak ada berapa SKS kan ini. Betul banget. So, teman-teman luar biasa nih yang ikut nanti sampai 9 seri ini kalian dapat ilmu yang luar biasa dan dari pakarnya dan ahli-ahlinya begitu ya. Oke, Kak Akmal, sebelum kita tutup nih, ada nggak yang ingin Kak Akmal sampaikan kepada teman-teman? Oke, baik. Ini terkadang ada banyak juga yang message di LinkedIn, di IG, uh, terkadang minta saran, minta ini Kak, ini saya mau mencoba menggeluti dunia ini gimana, mulai dari mana gitu kan ya. Nah, ini tentu uh, teman-teman tidak ada kata terlambat ya. Ingat tadi, nggak ada kata terlambat. Mau jurusan apapun. Oke, apalagi umurnya sekarang berarti
21, 22, kalau bahkan ada yang 19, 20 gitu ya. Jadi silahkan mulai ya. Dan ini saya pikir udah permulaan yang sangat baik. Oke. Dan kemudian tadi agility ya, adaptif. Kita itu setiap hari perubahan itu lumayan luar biasa gitu. Jadi kalau teman-teman lagi scroll IG or social media, sekali-sekali mampirlah kemudian yang memang follow yang apa namanya, yang cukup informatif gitu ya, terkait dengan dapat ilmu ataupun misalnya mengenai online kelas atau macam-macam, silahkan. Banyak teman-teman ya, banyak. Kalau misalnya oh kak ternyata begini kan harus bayar dan sebagainya gitu, enggak, banyak yang gratis. Salah satunya sekarang gratis kan Kak Tita? Betul, betul. Gratis banget YouTube semuanya banyak, gratis. online banyak. Yang perlu dilakukan teman-teman adalah sedikit effort, sedikit usaha. Untuk apa? Misalnya daftar, ya kan? Ajak Betul. teman, ini, itu aja kok. Tapi dengan Tinggal. itu teman-teman, ke depan teman-teman justru bisa menjadi front runner. Ya, jadi itu pesan saya, dan jangan sungkan untuk nanya ke siapapun. Saya pun selalu bilang kalau ini, kalau teman-teman ini silahkan feel free, silahkan kita stay in touch. Habis ini kan kita berharap tetap bisa continue. Jadi silahkan, saya ada di LinkedIn, saya ada di IG dan dimanapun. Kalau ini silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan feel free di chat saya, ataupun sebaliknya saya juga nggak tahu, nanti saya akan kasih tahu juga misalnya ya. Jadi atau Kak Tita di sini juga ada teman-teman lain gitu. Jadi uh, kita udah dunianya udah sangat ini, dan sosial media sangat sangat bermanfaat gitu. Jadi mulai dari sana ya, mulai dari sana. Dan mengenai yang technical skillnya itu nanti bisa dipelajari, just learning by doing. Ya, itu mungkin itu. Dan lagi-lagi saya ulangi lagi, doing more good. Itu Oke, doing mungkin more good. menjadi hal yang perlu untuk teman-teman bawa sampai kapanpun, dan silahkan di-share ke siapapun. Oke, thank you Kak Almal atas ini ya sarannya buat teman-teman doing well good ya teman-teman ya. Oh ya, mau ngingetin buat teman-teman yang belum ngisi absensi, silakan udah kita share juga di kolom chat. Silakan apa namanya isi absensinya, dan yuk kita foto bersama teman-teman. Yuk siapkan. Mohon teman-teman bisa on cam, off cam, on cam. Wah ini ada Kak Ini banyak yang semester 7 Safiati juga ya. nih. Oke, Tapi tak, di sini iya, banyak yang semester 7. iya Berarti udah macam-macam Kak. semester 7 Ini itu udah buat yang skripsi ya, semester teman-teman ya? Udah betul skripsi betul. ya? Iya lagi Ya, skripsi apalagi makanya yang tadi udah skripsi, semangat. yang belum skripsi, karena gini, sedikit sedikit ini sambil foto. Banyak yang pernah saya temui adalah di semester 7 baru mikirin nanti mau ini apaan ya gitu. Justru sebelum-sebelumnya teman-teman. Ya, sebelum-sebelumnya ya. Jadi biar lebih ready gitu kan. Oke, mangga. Oke. Siap teman-teman, yuk kita foto mulai dari ini ada 6 slide, saya nggak tahu teman-teman ada di slide mana, silakan tetap senyum gitu ya. Saya mulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Kemudian slide kedua, oke, slide kedua, silakan siapkan dirinya teman-teman. Mulai 1, 2, 3. Oke, lanjut kita ke slide 3, teman-teman. Kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, kemudian slide keempat. Ini yang mulai ke slide keempat nih udah pada off kan ya, nggak apa-apa. Oke, 4. Kemudian slide kelima, saya foto lagi. Dan terakhir slide ke-6. Itu Oke. Syafri Nindi itu kerja kelompok dia ya. Berdua dia. Kerja Makasih. kelompok sambil dengerin Kerja Kak. kelompoknya. Oh, ini malah siapa? Dewi Rianti ya. Oh, itu barengan juga ya. Wah, well done. Luar biasa. Keren banget ya teman-teman ya ilmunya ya. Semangat, masih semangat teman-teman, masih Irit listrik wifi. 130. Kalian kalian luar biasa hari ini. Oke, dan mungkin pada sore hari ini terima kasih sebelumnya buat Kak Akmal yang sudah ngasih ilmu kita yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong buat Kak Akmal. Kita kasih applause. Thank you banget karena ilmunya itu kita bisa tahu, dapat insight banyak ya teman-teman ya, dari bagaimana kita membuat keputusan finansial, kemudian ternyata finansial itu punya peranan sangat besar sekali ya dalam masa depan dunia. Dan juga tadi Kak Akmal juga share juga peluang-peluang karirnya, ternyata juga cukup
banyak juga dan terbuka lebar juga buat teman-teman dan jangan khawatir. Yang penting teman-teman agile gitu, mau belajar, kemudian buatlah relasi networking yang banyak agar teman-teman nanti mempermudah karir teman-teman gitu ya. Dan saya juga mau share juga terkait dengan agenda-agenda yang akan kita lakukan nih selama apa namanya sesi ini. Kita ada 9 sesi gitu. Ini sudah terlihat ya, semoga ya. Nah, tadi tadi kita udah di sesi ketiga, yaitu keuangan berlanjutan. Nanti di minggu ke depan ada sertifikasi dan standar keberlanjutan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk join gitu. Yang kemarin sudah daftar nggak apa-apa bisa langsung join kayak gitu. Dan bisa share juga ke teman-temannya ya untuk join. Walaupun teman-temannya belum ikut 1, 2, 3, tapi nggak apa-apa. Silakan ajak teman-temannya yang banyak-banyak untuk ikutan ini. Nanti itu akan nggak kalah serunya terkait dengan sertifikasi dan standar keberlanjutan. Kemudian nanti sesi kelima ada pendahuluan tata kelola resiko keberlanjutan yang berkelanjutan. Kemudian sesi keenam ada potensi green jobs. Sesi ketujuh ada bisnis syariah dan keberlanjutan, dan sesi ke-8 mengukur dan melaporkan kinerja keberlanjutan berdasarkan standar global, dan sesi terakhir ditutup dengan best practice implementasi bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab di Indonesia. Jadi jangan sampai kelewatan, setiap Kamis jam 2 sampai setengah 4 teman-teman bisa banget untuk join di acara ini gitu ya. Jangan lupa untuk share ke teman-temannya dan artinya ilmu kita akan tetap lengkap nih, bukan cuma tahu isu tapi teman-teman siap punya standar, etika dan skill untuk terjun dari bagian green economy gitu ya. Dan jangan lupa stay join sampai sesi ke-9, bawa teman-teman kalau perlu dan tetap jadi generasi yang belajar bukan buat hari ini tapi buat masa depan. Dari saya, terima kasih buat semuanya, buat tim Green Jobs dan seluruh panitia dan teman-teman yang sudah berpartisipasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Kita lanjutkan perjalanan jadi talent hijau masa depan. Thank you Kak Assalamualaikum. Tita. Sampai Thank you ketemu. teman-teman. Sehat Thank you selalu. Mas Terima kasih Kak banyak ya. Akmal. Sampai jumpa. Oke, Di terima kasih teman-teman semua. sini. Izin tutup ruangan, teman-teman semua. See you minggu depan.